Jadilah saksi baginya di antara seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, dalam rasa syukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan, mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu Engkau menyatakan kepenuhan hidup baru kepada dunia. Anugerahilah kami kesanggupan untuk mewartakan kemuliaan Putramu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh karunia yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh,
Telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sebuah peristiwa yang umum terjadi bisa kita lihat juga dalam keluarga kita, itu soal kelahiran atau kehadiran seorang anak atau peristiwa kelahiran. Normalnya, pada umumnya, peristiwa kelahiran selalu disambut dengan suatu kegembiraan, sukacita. Mungkin ada 1-2 kasus yang mengecualikan hal itu, tetapi umumnya pasti diterima dengan sukacita. Karena apa? Karena kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga yang ditunggu itu mewakili sebuah harapan dan masa depan. Masa depan yang baru, harapan yang baru. Dan itu pasti mengembirakan, membawa sukacita. Lalu apa hubungannya dengan Paskah? Kalau ini mengawali permenungan kita. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Paskah itu berarti kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan kita semua yang percaya itu diajak juga untuk bangkit bersama dengan Kristus. Artinya juga lahir kembali, hidup baru bersama dengan Kristus. Harapannya apa? Ketika kita merayakan Paskah, gereja berharap akan banyak orang beriman mengalami yang namanya kelahiran baru dalam roh. Kelahiran baru dalam roh.
yakni menjadi manusia baru dalam Kristus. Lahir baru dalam roh itu sama dengan saya menjadi manusia baru bersama dengan Kristus. Nah, saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini kita tadi mendengar dengan sangat jelas Yesus meyakinkan Nikodemus bahwa orang yang tidak mau dilahirkan kembali dalam roh, maka tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Orang yang tidak mau dilahirkan kembali dalam roh berarti tidak akan memperoleh yang namanya keselamatan. Lalu apa artinya dilahirkan dalam roh? Dilahirkan kembali berarti saya harus rela agar hidup saya diubah dan diperbarui oleh Roh Kudus. Setiap saat rela diubah, diperbaharui menjadi baru, menjadi berkat bagi setiap orang lah, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana hal itu terjadi? Yesus menegaskan dengan sebuah perbandingan, sama seperti angin cara kerjanya. Enggak tahu kapan pergi datang, tetapi kehadirannya bisa dirasakan. Sama dengan Roh Kudus, kekuatannya, dayanya itu bisa kita rasakan. Meskipun kita tidak tahu kapan ya Roh Kudus datang, tetapi dayanya itu sungguh-sungguh kekuatannya dapat kita rasakan. Kapan itu? Mari kita lihat pengalaman hidup kita. Kapan Roh Kudus sungguh mengubah diri kita? Ketika kita mengalami sesuatu yang baru dalam diri ini. Semangat yang baru, kekuatan baru, cinta yang baru, pengampunan, belas kasih. Loh, saya kok bisa mengampuni orang itu ya? Kok sekarang saya punya kekuatan ya? Itu Roh Kudus yang berkarya. Artinya ada perubahan-perubahan nyata yang terjadi dalam diri kita. Lalu tanda yang paling nyata, itu yang paling kelihatan adalah ketika sekarang ini pusat hidup kita itu bukan diri kita sendiri. Itu kita akan melihat tandanya Roh Kudus mengubah diri kita. Jadi pusat hidup bukan diri kita lagi, tetapi Allah dan kehendaknya. Allah dan kehendaknya, maka itu memungkinkan kita juga berbagi berkat dengan orang lain. Bukan aku lagi. Apa-apa misalnya, yang penting aku. Ini aku loh. Kalau bukan aku, gitu. Bukan aku lagi, tetapi saya yang terbuka akan kehendak Allah dan penyertaannya, maka pusat hidup kita adalah Kristus yang hadir, Kristus yang bangkit. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semua itu hanya bisa terjadi kalau kita mau membuka hati akan kehadiran Roh Kudus. Kalau kita tetap menutup seperti kubur batu itu, tidak mau dibuka ya susah. Roh Kudus tidak akan bisa mengubah diri kita. Ketika kita membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, diubah oleh Roh Kudus, maka yakinlah setiap hari hidup kita menjadi berkat dan akhirnya semakin berkenan di hati Allah. Kalau kita itu semakin berkenan di hati Allah, pastilah kita juga berkenan di hati sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita abadi, dalam misteri Paskah Putramu mau diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini kami Kau teguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta Kau hantar ke dalam sukacita yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Doa Ratu Surga. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Bapa yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.